Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang hebat dan solih dan solihah, gimana kabarnya? Bagaimana dengan puasanya? Tetap semangat kan? Alhamdulillah. Baik, sebelum Bu Salamah mau memberi pesan sedikit, Bu Guru akan berpantun dulu. Pergi ke Masjid Syuhada untuk Jumatan, memakai koko dan gamis. Ganteng nian. Selamat datang anak-anak yang soleh dan solihah. Mari belajar sejarah di bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, tahu tidak? Biasanya nih, kalau kita puasa, kalau kita menahan lapar, badannya menjadi lemas. Pengennya rebahan terus, mager pokoknya sambil nunggu suara beduk. Tapi tahu nggak anak-anak? Pahlawan Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak rebahan, tidak tiduran. Terus ngapain? Mereka berperang. Apa anak-anak? Ya, berperang. Anak-anakku, dulu pada tahun kedua Hijriah, ketika syariat puasa Ramadan diwajibkan untuk umat Islam pada saat itu, terjadi sebuah peperangan. Peperangan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Namanya perang apa? Yes, perang Badar. Perang Badar itu perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah, dan itu merupakan perang besar. Anak-anakku, coba bayangkan, pasukan Islam pada saat itu hanya berjumlah 313 orang. Bandingkan dengan orang kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Wah, 3 kali lebih banyak kan? Ketika di bulan Ramadan, itu cuaca semakin panas. Nah, kalau kita atau Bu Salamah, mungkin kalau ditanya, ketika diajak untuk perang, paling bilangnya gini, aduh aku capek, kalau besok aja perangnya bagaimana? Pas tidak puasa, iya kan? Tapi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keteguhan imannya, ketika ada seruan berperang, mereka langsung berdiri tegak, membawa pedangnya untuk siap melawan pasukan Quraisy pada saat itu. Karena mereka yakin orang yang berikhtiar di bulan puasa atau ketika puasa, Allah akan memberikan bantuan yang tidak kita nyana. Nah, bagaimana hasilnya anak-anakku? Alhamdulillah, atas pertolongan Allah, perang Badar dimenangkan oleh pasukan syahid kita. Anak-anakku yang solih-solihah, nah mungkin anak-anak bertanya, Bu, sekarang kan nggak ada perang pedang, terus kita gimana? Kita ngapain? Mau perang apa? Jangan salah, kita semua sekarang sedang ada di dalam medan peperangan juga. Namanya apa? Yes, namanya perang melawan hawa nafsu. Nama perangnya perang melawan hawa nafsu. Musuhnya siapa? Ya, diri kita sendiri dan bisikan setan. Bagus. Baik anak-anakku, Rasulullah pernah bilang kalau perang yang paling hebat itu bukan perang memakai pedang, tapi perang melawan diri sendiri. Contohnya, ketika Ramadan seperti ini, siang-siang
ada kulkas, nafsu kita, ayo dibuka kulkasnya, kita lihat isinya. Ketika dibuka, ada sebuah sisa tadi malam, ada es teh. Kalau kita bilang enggak, ketika diajak untuk ayo minum, pelan-pelan, nggak ada orang, nggak ada yang lihat kok. Tapi kalau kita bilang enggak, aku mau taat kepada Allah, berarti kita baru saja memenangkan sebuah perang besar. Anak-anak, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang pejuang adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, apa saja sih musuh yang harus kita kalahkan ketika kita sedang berpuasa? Yang pertama, pasukan ngantuk. Pasukan ngantuk itu yang bikin kita malas bangun untuk melaksanakan sahur atau malas sholat subuh. Pasukan yang kedua, pasukan marah, yang bikin kita gampang pengen nyubit temennya, pengen nendang temennya, pengen berantem sama adik atau kakaknya, gara-gara lapar. Ternyata kalau kita lapar itu mudah terpancing emosi. Yang ketiga, pasukan gadget. Nah, ini dia. Ini mah bisa anak-anak, bisa orang tua kita, bisa Bu Salma juga. Yang bikin buat kita lupa untuk bertadarus Al-Quran atau Umi karena keasyikan main game atau scroll TikTok, ya kan, scroll IG. Naudzubillah. Kalau kita bisa menahan marah, tetap rajin sholat, rajin mengaji, meski sedang haus atau lapar, berarti kita adalah pemenang perang di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak, mari mulai hari ini, detik ini, kita tiru semangat juang para pejuang perang Badar saat itu. Kalau mereka bisa menang perang beneran sambil puasa, kita pasti juga bisa menang melawan rasa malas kita. Ingat anak-anak, puasa sehat, puasa kuat, puasa hebat. Nah, semoga kita semua lulus ya dari sekolah yang bernama Sekolah Ramadan dan menjadi anak-anak dan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Demikian sedikit pesan dari Bu Salama, semoga bisa memotivasi kita semua untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Ada pantun lagi untuk mengakhiri kultum ini. Burung cendrawasih terbangnya tinggi, hinggap sebentar di atas dahan. Mari beribadah setulus hati agar jadi pemenang di bulan Ramadan. Allahumma amin. Sampai jumpa di kemenangan Idul Fitri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.